Baik pemirsa, saya lanjutkan kembali perbincangan dalam Bincang Pagi. Saya ingin ke Mas Fadli lagi. Mas Fadli, kalau Anda sebut tadi harus ada inisiatif dari bakal calonnya ini seandainya dia dimintai uang untuk melaporkan. Let's say contoh saya ke Panwaslu atau Bawaslu. Tapi ini kan tidak mudah, sulit. Harus ada pembuktiannya hitam di atas putih atau rekaman dan lain sebagainya. Bagaimana? Ya, sebenarnya kan itu kita berbicara dalam tataran yang sangat ideal sekali ya. Ada seorang yang ingin menjadi calon kepala daerah, kemudian datang ke partai politik, kemudian dimintai uang, kemudian dia melapor. Otomatis peluang dia untuk menjadi kepala daerah menjadi sangat kecil. Ya. Apakah ada orang yang mau seperti itu? Nah, ini kan dilema kita bersama. Tapi setidaknya semangat untuk melakukan menghindari praktik mahar politik, semestinya gagasan itu mesti didorong. Mesti ada orang yang berani mengatakan bahwa dia dimintai uang oleh partai politik untuk pencalonannya. Terkait pembuktian kan bisa dengan rekaman, bisa dengan saksi dan lain sebagainya. Tapi yang pasti memang bagaimana setiap orang yang mengetahui, mendengar dan lain sebagainya terkait dengan praktik pemberian mahar politik ini harus berani melaporkan ini sebagai dugaan pelanggaran pemilu yang bisa merusak demokrasi ke depannya. Ya. Maka dari itu jangan dibiarkan kalau menurut saya. Kunci apa sebenarnya yang bisa benar-benar mengeliminasi praktek mahar politik ini? Nah, sebenarnya saya sih lebih konsennya ke proses pencalonan, Mbak Tina. Dalam artian partai mesti mampu menjelaskan apa sih indikator yang digunakan partai dalam mengusung seorang bakal calon kepala daerah. Pak Bambang tadi misalnya mengatakan urusan pendidikan politik itu urusan kami, urusan pencalonan itu urusan kami. Menurut saya tidak bisa seperti itu. Ini kan memilih pemimpin daerah yang nanti akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan dari awal kalau menurut saya. Jadi tidak bisa ketika proses pemilihan saja masyarakat dilibatkan. Ketika telah ada calon, kemudian berkampanye, mengajak masyarakat memilih calon yang bersangkutan. Oh, tidak bisa seperti itu menurut saya. Mesti dilibatkan dari awal masyarakat. Siapa sih orang ini, kenapa dia diusung oleh partai politik? Partai kan mesin untuk menciptakan pemimpin daerah. Ya. Jadi mestinya masyarakat harus dilibatkan dari awal. Kenapa orang ini diusung oleh partai politik? Apa indikatornya? Apakah tingkat keterpilihannya seperti yang disampaikan Bang Zulfan tadi, pengalamannya, jejak rekamnya yang bersih, dia punya kemampuan dan banyak pertimbangan lain kan yang mestinya harus dijelaskan kepada publik secara rasional. Jadi mulai rekrutmen itu yang bisa mengeliminasi atau menutup celah mahar politik oleh siapapun lini dalam struktur kepartaian. Nah, Bang Zulfan, apa yang bisa disampaikan dan betul-betul memastikan bahwa Nasdem tidak ada permainan sama sekali mahar politik ini? Ya, saya sudah jelaskan tadi semua proses itu clear. Ya, melibatkan mulai dari tingkat kabupaten kota sampai ke DPP. Dan kemudian di pusat kita ada tim. Tim itu ada 9 sampai 11 orang, itu terdiri dari berbagai macam orang. Sehingga ini betul-betul tidak mungkin ada peluang untuk bermain. Dan semuanya dilaporkan kepada pada tingkat pleno atau rapat kepengurusan yang dipimpin oleh ketua umum. Nah, jadi peluang-peluang di dalam Nasdem untuk bermain seperti ini sangat kecil. Karena apa ya? Kenapa daerah calonkan dia? Dasarnya apa? Kita tanya, kita interogasi dia. Kita ajak panggil. Tapi kalau permainannya di pusat bagaimana? Makanya saya katakan tadi, berat kalau untuk main di pusat. Ya, karena ya pusat nggak maulah terima uang terlalu besar biayanya kalau dia mau main di pusat. Dan terus terang saja orang tahulah berapa sih dia mau bayar Surya Paloh. Itu kan bicara itu. Sama saja, saya yakin juga kalau pada tingkat ketua umum PDIP, bukan nggak mungkin berapa dia mau bayar Megawati. Terlalu besar, akhirnya dia miskin, nggak mungkin. Oleh karena itu, saya melihat bahwa level ini bisa bermain pada tingkat oknum. Oknum itu bisa. Oleh karena itu tadi, susah juga partai mendapatkan sanksi ketika yang melakukan meminta mahar kepada si calon itu oknum. Ini susah. Nanti begitu, ya walaupun kadang-kadang ada juga partai yang minta, tapi ketika diselidiki, oh itu kan oknum. Ini susah. Ya. Nah, jadi satu lagi mengenai uji publik itu bukan barang mewah sekarang. Jadi jangan kita anggap bahwa uji publik itu barang mewah. Enggak. Itu kan barang biasa. Ya. Jadi boleh partai melakukan atau tidak, tetapi menurut saya kalau kita melakukan uji publik itu jauh lebih baik. Keterlibatan masyarakat. Tapi memang partai punya polusi internal yang harus kita hormati juga. Baik. Nah, Mas Bambang, kalau tadi Bang Zulfan menyatakan bahwa kemungkinan besar kansnya itu adalah oknum yang ada di daerah. Kalau di PDIP sendiri ini juga yang jamak terjadi bisa atau kansnya adalah permainan oknum di daerah. Lalu bagaimana pusat memastikan bahwa permainan di daerah ini tidak jamak terjadi?
Begini Mbak, ini bisa di pusat, di daerah itu sama saja. Yang penting adalah kita bisa melihat flow-nya. Ketika orang berkompetisi untuk mendapatkan rekomendasi, maka dia bisa mencari jalan pintu dimanapun. Maka terjadi sebuah persaingan. Pintu dimanapun kan tidak mungkin langsung kepada ketua umum, pada oknum-oknum yang di bawahnya. Oke, nggak ada masalah. Nah, itu kemudian dalam proses kita ternyata keluarnya kan berbeda. Maka oknum itu kalau sudah dimintai duit ya ngomong aja. Loh dulu kemarin aku kok dimintai duit, kok yang keluar yang lain. Kalau proses yang kemudian yang keluar itu sesuai yang diminta, bisa dilihat. Ada tanda tanyanya bisa kita lihat, loh ini track recordnya seperti apa di partai. Kok tiba-tiba dia dapat rekomendasi. Loh itu kan dari partai lain, kok dapat rekomendasi. Ada apa? Ini bisa di-trace. Jadi sebenarnya semuanya sangat terlihat Mbak. Kalau orang mau main uang, di dalam mahar politiknya ini gampang sekali dilihat. Sebagai seorang kader partai, saya bisa merasakan, oh ini nggak bener, ini nggak bener. Kita langsung bisa memotret kok Mbak. Bisa tinggal ya, pengawas yang dibuat oleh, Oke. Itu tinggal gampang itu Mbak. Baik, Ya. tapi kalau dari Itu kalau terkait dengan, ya, kalau dari Nasdem tadi dinyatakan pecat Ya, langsung, kalau PDIP bagaimana? oh kalau itu 100% kami setuju Mbak. Oke tuh, pecat Kalau juga itu ya? terlibat langsung aja dibikin ke lautan teduh ya. Iya, oke. Baik, terima kasih Mas Bambang Wuryanto, Ketua DPD PDI Oke. Perjuangan Jawa Tengah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Bincang Pagi, dan juga Bang Terima Zulfan kasih, Lindan, Mbak. Ketua DPP Partai Nasdem, dan juga Mas Fadli Ramdhani dari Perludem. Terima kasih sudah bergabung bersama Bincang Pagi. Semoga informasi ini berguna bagi Anda pemirsa dan mencerahkan, terutama juga untuk kita menyambut proses demokrasi yang akan berlangsung 9 Desember mendatang.